Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Harunisa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bioradiasi. Apa sih itu radiasi? Radiasi adalah suatu emisi atau pancaran dan perambatan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang, elektromagnetik dan atau partikel. Apa sih tujuan dari radiasi itu? Di sini tujuan dari radiasi yaitu untuk memudahkan para ahli bidang kesehatan dalam menangani masalah medis, terutama pada bagian dalam tubuh manusia. Di sini apa saja sih penggunaan radiasi dalam klinik? Secara umum, penggunaan radiasi dalam klinik dibagi menjadi tiga, yaitu untuk tujuan yang pertama ada diagnostik atau radiodiagnostik. Radiodiagnostik adalah cabang ilmu radiologi yang memanfaatkan sinar pengyon atau sinar X untuk membantu diagnosa dalam bentuk foto yang didokumentasikan. Pencitraan diagnosa atau pelayanan diagnosa dengan menggunakan radiasi pengyon atau sinar X meliputi antara yang pertama ada pesawat sinar X konvensional atau radiografi. Radiografi adalah teknologi pencitraan medis yang pertama yang diperkenalkan oleh fisikawan Wilhelm Röntgen sebagai penemu sinar X pada tanggal 8 November 1895. Cara kerjanya yaitu dengan pasien ditempatkan di antara tabung sinar X dengan kaset film. Yang kedua ada fluoroskopi. Fluoroskopi adalah alat radiografi yang bertujuan untuk mengamati kondisi organ tubuh secara langsung. Metode pemeriksaan ini menghasilkan gambar bersekuel menyerupai video. Yang ketiga ada mamografi. Mamografi adalah konsep pemeriksaan medis yang dikhususkan untuk pemeriksaan payudara. Yang keempat, ada computerized tomography scan atau CT scan. CT scan adalah prosedur pemeriksaan yang menggunakan komputer dan mesin yang memancarkan sinar X. Mesin ini bergerak memutari tubuh untuk menghasilkan serangkaian gambar struktur dan jaringan pada tubuh dari berbagai sudut. CT scan ini tersedia di rumah sakit sejak awal 1970 dan merupakan modalitas pencitraan medis yang pertama yang menggunakan komputer. Yang kelima ada magnetic resonance imaging atau MRI. Jenis tindakan medis ini yaitu menggunakan medan magnet dan gelombang radio yang menampilkan gambar organ serta jaringan di dalam tubuh. MRI ini menggunakan medan magnetik 10.000 sampai 60.000 kali lebih kuat daripada medan magnet di bumi. Yang terakhir ada ultrasound. Ultrasound adalah suatu prosedur tes diagnostik klinis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambaran langsung struktur dalam tubuh manusia. Biasanya kebanyakan ultrasound ini sering digunakan untuk memeriksa janin pada ibu hamil. Terus yang selanjutnya ada penggunaan radiasi dalam klinis yang kedua, yaitu ada radioterapi. Radioterapi adalah terapi yang menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif atau yang dibangkitkan oleh linear accelerator. Radioterapi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada radiasi eksterna atau teleterapi. Teleterapi ini berasal dari kata tele, yaitu berarti jauh. Maka teleterapi ini diartikan sebagai radiasi yang dilakukan dengan menggunakan sumber radiasi yang terletak pada jarak tertentu di luar target radiasi atau kulit. Yang kedua ada brachytherapy. Brachytherapy berasal dari kata brachy, yaitu pendek, sehingga diartikan brachytherapy adalah radiasi yang dilakukan dengan mendekatkan sumber radiasi pada atau di dalam daerah target radiasi atau tumor. Yang ketiga ada radiasi dengan menggunakan radiofarmaka. Selanjutnya ada penggunaan radiasi dalam klinik yang terakhir yaitu ada kedokteran nuklir. Kegiatan kedokteran nuklir yang menggunakan radiasi dari sumber terbuka untuk bertujuan diagnosa, terapi, dan penelitian medis. Kedokteran nuklir menurut definisi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka dari radiosotop buatan untuk mempelajari perubahan fisiologi dan biokimia sehingga dapat digunakan untuk tujuan diagnostik, terapi, dan penelitian. Pemeriksaan kedokteran nuklir ini terdapat dua cara. Yang pertama yaitu ada dilakukan secara in vitro atau di dalam sel tubuh manusia di klinik. Yang kedua ada cara in vivo di dalam gelas percobaan yang dilakukan di laboratorium. Sekian video dari saya. Jika ada yang kurang atau salah saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.